Halo teman-teman, kita balik lagi di channel saya. Untuk review kali ini itu datang lagi dari produk lokal teman-teman ya. Dan ini adalah produk lokal yang eh, bisa dibilang pelopor dari produk-produk lokal yang udah bertebaran gitu ya sampai sekarang gitu teman-teman. Nah, please welcome Humans for Hampton. Oke teman-teman, untuk botolnya kayak gini ya. Humans pada umumnya. Di sini udah kurang lebih setengahnya ya, kurang lebih setengahnya, setengah ya mungkin 50 mili ya, 55 lah kurang lebih ya di situ ya. Untuk jusnya sendiri di sini warnanya lebih ke arah um, grey, ungu gitu teman-teman ya. Ya warna-warna yang menarik gitu kalau dilihat gitu teman-teman ya. Oke, untuk sound profile-nya sendiri ya. Top notes-nya di sini ada bergamot, ada red fruit, kemudian untuk middle-nya di sini ada lavender, orange blossom, dan untuk base note-nya di sini ada labdanum, amber, cedarwood, dan tonkabin gitu teman-teman. Oke, kalau dilihat dari scent profile-nya ini tergolong parfum yang maskulin gitu teman-teman ya. Kita coba aja gitu ya. Jadi waktu saya pakai ini, itu ketika saya masih kerja di bank, habis gitu dibuat indoor juga, dan termasuk perfume yang bahan untuk belajar gitu teman-teman waktu di tahun-tahun segitu ya gitu teman-teman, saya masih menjajaki produk-produk lokal gitu termasuk si Humans Alpha sama Humans Wolverhampton ini, dan saya lebih suka si Wolverhampton daripada si Alpha gitu teman-teman, meskipun dua perfume tersebut adalah perfume basic gitu teman-teman yang bisa dibilang mass placing gitu ya. Oke, seperti biasanya di sebelah tangan kiri saya udah ada base dari Wolverhampton. Nanti di sebelah kanan saya, di atas gelang ini akan saya spray untuk initial touch, middle, sampai ke base-nya gitu. Oke, kita langsung coba aja. Bismillahirrahmanirrahim. Sprayernya galak. Dan ini magnetik ya teman-teman ya. Oke, oke teman-teman. Untuk di opening, itu kalian akan menemukan burst of citrus sih teman-teman ya. Citrus di sini berasal dari bergamot, citrus yang kecut, citrus yang nyegrin gitu, dan dia dipadu sama satu buah gitu ya. Itu kalau saya detect di hidung saya sama di kulit saya itu red apple gitu. Tapi si humans di Instagramnya itu nggak nyebutin buah spesifiknya buah apa, cuma ditulis ripe fruit aja. Tapi di hidung saya ini yang paling kedetek adalah wangi buah apel merah gitu teman-teman. Hmm, cukup menyenangkan ya teman-teman ya, untuk wanginya udah bisa diterima dari spray pertama gitu. Oke. Menuju ke middle, wangi yang cenderung keluar adalah wangi lavender gitu teman-teman. Nah, lavender di sini memberikan kesan yang soapy, memberikan kesan yang seperti after bath gitu teman-teman. Dan dipaduin sama si orange blossom-nya. Nah, orange blossom di sini in between gitu teman-teman kalau kata saya ya. Jadi dia orange blossom itu kan bunga dari si jeruk gitu teman-teman ya. Somehow dia menaikkan sisi fresh dari citrusi, somehow dia menaikkan sisi floralnya gitu teman-teman. Karena dia termasuk ke white floral ya, dan di sini floral yang dipakai itu si lavender gitu teman-teman. Nah, ketika masuk ke middle itu dia sedikit tone down, tapi si orange blossomnya itu membantu untuk si notes citrusnya itu sedikit naik gitu teman-teman, dan dipaduin sama si lavender yang memberikan kesan lebih soapy. Oke teman-teman, ketika di base sebenarnya wanginya ini hampir sama di middle gitu ya. Yang bisa saya detect itu ada penambahan notes sedikit keluar tapi nggak dominan, itu adalah woody notes-nya gitu. Itu seimbang dengan wangi yang diberikan, uh, ada manisnya gitu teman-teman. Jadi manisnya di sini berasal dari si amber
gitu. Dan memberikan kesan lebih woody, wangi ember yang uh, memberikan kesan manis tapi hangat gitu teman-teman. Nah, yang saya maksud di sini, embernya itu bukan manis yang seperti vanilla, bukan seperti tone kebin, tapi waktu saya lihat di notes-nya itu kok ada tone kebin gitu ya, padahal saya nggak ada di tone kebin di sini, tapi lebih ke ember gitu teman-teman. Nah, embernya ini membantu menaikkan notes si woody-nya gitu teman-teman. Nah, woody notes-nya di sini karena yang sudah saya bilang tadi itu nggak begitu kencang wanginya, cuma dia dibantu sama si ember tapi memberikan kesan lebih sweet gitu teman-teman. Nah, occasion yang pas untuk dipakai si Fairhampton ini teman-teman ya, itu occasion kalian ketika ada di office atau di dalam ruangan gitu teman-teman. Dan rentan umurnya ini bisa 25 plus, bisa 20 plus lah. In between lah ya teman-teman ya, karena wangi yang kayak gini itu wangi yang orang-orang bakal suka. Hampir sama kayak si Alpha, cuma kalau si Alpha itu kan wangi anak-anak sekolah ya teman-teman ya, wangi basic banget gitu, wangi yang orang tuh bakal suka gitu. Bahkan teman saya itu ya, si Radian Arista itu, halo temanku, itu perfume pertama dia, perfume untuk belajar itu Humans Alpha gitu teman-teman. Nah, um, vibes-nya itu kalau si Fairhampton itu mungkin ada di atasnya, satu tingkat di atas Alpha gitu. Lebih lebih mature lah istilahnya, lebih mature, lebih bisa dibawa ke malam hari. Kalau si Alpha itu kan lebih versatile. Pagi, malam, siang, kalian mau occasion sekolah, mau ngampus, mau nge-mall, mau nongkrong itu bisa gitu ya. Cuma kalau ini saya sarankan untuk indoor aja. Saya set to side antara si Fairhampton sama si Alpha gitu. Ada teman-teman saya ya, saya itu yang udah datang ke rumah terus mereka sniff gitu ya, parfum dari Women's Fairhampton sama si Alpha. Mereka saya suruh pilih gitu ya. Dan mostly dari mereka milih si Alpha gitu teman-teman ya. Kalau si Alpha karena pembawaannya itu kan lebih lebih cheerful, lebih juvenile, lebih anak muda gitu ya. Jadi mereka masuk gitu. Tapi kalau si Fairhampton itu um, office look aja sih gitu. Lebih dipakai buat acara-acara formal gitu. Terus dipakai di acara yang ber-AC, ruangan ber-AC gitu ya. Itu cocok pakai Fairhampton gitu teman-teman. Nah, sekarang tergantung kebutuhan kalian aja sih gitu. Kalian mau pakai parfum ruangan atau kalian mau pakai parfum yang untuk outdoor gitu ya. Jadi termasuk yang seperti apa aktivitas kalian gitu. Oke, untuk ketahanannya sendiri di kulit saya ada cerita gitu teman-teman. Nah, waktu saya pas lagi demen-demennya pakai si Alpha, si Fairhampton, itu saya penempatan itu ada di BSI, ya saya sebut merek ya. Gitu. Jadi saya kebetulan waktu itu teller, saya ditempatkan di kantor kas yang kantornya itu ruangannya lumayan lumayan sempit lah, gitu ya, karena ada di dalam kampus gitu ya. Nah, kebetulan di situ juga saya sendirian, jadi saya jaga sendirian di stand situ. Waktu itu saya masih masih belajar gitu ya, masih belajar untuk upgrade hidung saya gitu kan. Saya pakai Hampton gitu ya. Saya sebenarnya makainya tuh brutal gitu teman-teman. Antara saya itu mau mau ngecengin mahasiswi-mahasiswi sana gitu ya, atau uh, hidung saya itu yang pengen wanginya tuh lebih lebih nendang gitu kan, karena waktu itu saya mikir kok wanginya kok cepat hilang gitu waktu itu ya, kok cepat hilang, habis gitu kok eh, nggak nggak nempel di hidung saya kok nggak di tag gitu kan. Jadi setiap berapa jam sekali, kayak 1 jam sekali, 2 jam sekali, saya respray lagi. Padahal itu saya ada di dalam ruangan dan ber AC, AC-nya ada 2 gitu teman-teman. Nah, tapi beberapa teman saya waktu jemput saya di kantor kasnya itu, dia itu datang
masuk ke dalam ruangan, jemput saya. Itu ruangannya dia bilang wanginya kayak pakai sabun mandi gitu. Sampai dia bilang, teman saya, ini kamu abis nyemprot ruangannya pakai sabun mandi po gitu. Enggak, aku cuma pakai ini, cuma pakai pentin gitu. Canda pentin. Kayak gitu teman-teman. Itu nyebar banget wanginya sebenarnya. Cuma di di tahun itu saya masih gambling, masih belajar juga. Kenapa kok perfume di hidung saya itu nggak long last gitu ya? Ternyata hidung saya itu mengalami yang namanya nose blind gitu teman-teman. Nanti akan ada bahasa selanjutnya ya, kalau misalnya ada yang kalian mau tanyain, kalian boleh banget DM atau di komen aja gitu, bakal saya jawab gitu di video-video selanjutnya gitu teman-teman. Untuk SPL-nya sendiri di kulit saya itu bisa sampai 4 jam lah gitu. Di kulit saya yang susah untuk menerima perfume dengan SPL yang bisa dibilang sedikit nuklir gitu ya. Tapi ini menurut saya bukan parfum yang SPL-nya nuklir, moderate aja. Jadi tergantung sama kulit kalian kalau moderate ya. Tapi ketika saya udah simpen ini perfume dari tahun 2022 sampai sekarang, ini gokil guys. Ini bisa sampai 7 jam, 8 jam di kulit saya. Itu saya pakai di sore hari. Sekitar jam 4 sore saya pakai ketika saya ada di toko gitu ya. Terus abis itu saya mandi, sekitar abis maghrib saya mandi. Terus abis gitu saya wudhu, saya sholat, saya pulang jam 9, itu di kulit saya masih ada. Kayak gitu. Jadi itu all about maceration. Gitu teman-teman. Jadi kalau kalian punya perfume yang sekiranya udah agak lama gitu ya, itu kalau kalian memang lagi nggak butuh uang gitu ya, nggak BU-BU banget gitu, kalian simpan aja gitu. Jadi kalian akan merasakan um, perubahan SPL-nya, perubahan jusnya itu, artnya kan di situ teman-teman ya. Nah, ini adalah perfume yang gampang diterima sama orang. Perfume untuk pemula, level up lah ya, level up. Tapi mungkin tidak akan cocok untuk kalian yang sudah belajar dari perfume-perfume steam teng yang udah banyak ngeduk dan ngeklon sebagainya gitu ya. Ini nggak akan cocok gitu teman-teman. Ada beberapa orang yang bilang si Wolverhampton ini mirip sama si 1 Million yang OG. Ada juga yang bilang mirip kayak YSL Y yang EDP. Cuma kalau kata saya beda gitu teman-teman ya. Mungkin sweetnya itu bisa didapat gitu ya dari kedua parfum itu. Cuma saya nggak begitu setuju sih teman-teman. Agak beda gitu teman-teman. Memang vibes-nya hampir sama. Lavender-lavendernya memang mereka mengadopsi lavender yang sama gitu ya, si Humans dan kedua parfum yang tadi saya bilang tadi. Cuma untuk secara scent profile enggak sih teman-teman, kayak gitu. Kayaknya ini perfume berdiri sendiri sih si Wolverhampton gitu. Gitu teman-teman ya. Jadi kalau kalian mau beli full bottle, nggak apa-apa, langsung beli aja tanpa dikirim pun juga bisa jadi gitu ya. Oke, untuk Wolverhampton sekian dulu aja. See you in the next video. Bye.